Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib dan cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keberadaan mereka di antara kita merupakan sebuah rahmat yang berkesinambungan dengan rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan khususiyah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana adanya mereka semuanya adalah perpanjangan tangan dan mulut mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan adanya mereka di antara kita menjadi sebab utama untuk kita terhubung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhubung dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, mahabbah Nabi SAW, dan juga perhatian daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, hubbi wa hubbu ahli baiti amanun fi sab'ati mawatin ahwaluhunna azimah, yang artinya mencintaiku dan mencintai keluargaku merupakan sebuah sebab keamanan yang akan diraih dan didapatkan oleh pelakunya di dalam 7 keadaan yang sangat genting semuanya. Yang pertama, kata Nabi Muhammad, indal wafa, ketika meninggal, ketika sakaratul maut telah datang, maka bagi mereka yang tertanam di dalam dirinya, di dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, maka dia merasa aman dan diberikan perasaan aman oleh Allah Ta'ala dari meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, kata Nabi SAW, indal qabr, ketika berada di dalam kuburnya, dia dalam keadaan aman, karena insya Allah kuburannya akan menjadi rawdatun min riyadil jannah. Yang ketiga, indal hasyar, ketika dibangkitkan juga aman. Kenapa? Karena dipastikan mereka yang mencintai Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad akan dibangkitkan bersama golongan Nabi Muhammad. Yang keempat, indal kitab, ketika menerima kitabnya juga aman, sehingga dipastikan orang yang cinta pada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad mendapatkan catatan amal kebaikannya dengan tangan kanannya, bukan dengan tangan kiri atau dari balik punggungnya. Yang kelima, indal hisab, ketika dihisab juga aman, sehingga kalaupun dia dihisab, maka hisabnya termasuk hisab yang seringan-ringannya atau bahkan masuk dalam surga dengan tanpa hisab. Yang keenam, indal mizan, ketika ditimbang amal kebaikannya juga aman, karena dipastikan sebelum ditimbang amal kebaikannya dia sudah yakin bahwasanya amal kebaikannya lebih unggul daripada amal keburukannya. Dan yang terakhir, indas sirat, ketika melewati sirat aman. Semoga kita semua termasuk yang dapat keamanan di dalam 7 keadaan yang sangat penting tersebut, sehingga nabi-nabi saja dan para rasul saja mengadakan nafsi-nafsi di dalam 7 keadaan tersebut. Tapi insya Allah berkat kita mencintai zuriat Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan keamanan dalam keadaan-keadaan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya saya muliakan, saya hormati orang tua kita bersama, jimat daripada mereka yang berada di sekitar Sungai Danau ini, yaitu Habib Jabir Assegaf, yang tidak kebetulan ya, habaib di mana saja beradanya itu tidak kebetulan, tapi sudah direncanakan oleh Allah untuk memberikan rahmat bagi umat yang ada di sekitar situ. Sehingga Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, yang terkenal dengan Wali Empang Bogor ya, atau Sahib Maula Empang Bogor, itu beliau setiap kali datang ke suatu desa atau suatu kota atau suatu kecamatan, ditanya yang pertama kali itu adalah di situ ada habaib tidak. Kalau ada habaib, beliau mau tinggal di situ dan menginap di situ. Tapi kalau tidak ada habaib, maka dia tinggalkan tempat itu. Karena acuan beliau adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, ahlu baiti amanun bi ahli al-ardi kan nujumi amanun bi ahli sama,
فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي جَاءَ أَهْلَ الْأَرْضِ مِنَ الْآيَاتِ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. Perumpamaan keluargaku ini adalah sebagai juru aman, sebagaimana bintang gemintang di atas sana merupakan juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah tidak ada lagi nanti mereka, kapan itu terjadi? Kalau kita sudah buka Al-Quran di surau-surau, di masjid-masjid, di rumah kita, nggak ada lagi tulisannya, kita cari satu habib pun di Medan dia kita dapatkan. Nah, di saat itulah akan terjadi pertanda-pertanda besar pada hari kiamat seperti dijanjikan. Semoga kita termasuk yang banyak berkumpul dengan mereka, diberikan waktu yang lama bersama mereka, sehingga kita termasuk berangkat kemuliaan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu pula tidak lupa kepada Habib Malik, Habib Alwi, Habib Hasan, Habib Zain, Syekhul Majlis, dan semua yang terkait dengan majlis ini, dan semua para hadirin hadirat dimuliakan Allah Ta'ala. Dan lupa kepada para kiai, para guru. Alhamdulillah ada guru Fadli, ada guru Arifin, ada guru Ibrahim, dan semua para guru yang maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka semuanya. Alhamdulillah pada malam ini kami bersyukur pada Allah Ta'ala karena diundang untuk meresmikan gedung yang baru yang dibangun dengan tujuan untuk membahagiakan Nabi kita Muhammad SAW, yang dibangun dengan tujuan supaya menjadi jembatan untuk meraih ridho dan cinta Nabi kita Muhammad SAW, yang dibangun untuk menjadi tempat tersebarnya hidayah, riayah dari yang bersumber dari ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan kita menghadirinya, yang membangunnya, yang membantunya, yang menjadi donaturnya, dan semua jemaahnya menjadi sebab insya Allah malam ini kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak keluar dari tempat ini kecuali masing-masing sudah ditulis oleh Allah Ta'ala dan dipastikan sebagai hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, berkah dan banyak hartanya, melimpah tapi tidak ada hisab di akhiratnya, lalu meninggal dunia setelah cukup amal dan modal untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah kebagusan di dunia itu banyak, kebaikan juga di dunia itu juga banyak, tapi tidak ada kemuliaan, kebagusan, kebaikan yang lebih daripada ilmu yang bermuara daripada Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi ilmu itu kita dapatkan daripada mereka yang bersanad, apalagi sanadnya itu bersambung dengan para zuriyah Nabi SAW. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka buka salasa, ayah kamu itu ada 3, ayah kamu yang melahirkan kamu, ayah kamu yang mengajari kamu, dan ayah mertua kamu. Itu semuanya ayah, tapi yang terbaik di antara ayah itu adalah ayah yang mengajari kamu. Sehingga kalau semua kita belajar kepada Syekhul Majlis, Habib Zain bin Syah, berarti kita itu belajar kepada salah satu zuriyah Nabi. Berarti kita semua ini adalah anak beliau. Anak beliau berarti menyambung sampai kepada Nabi SAW. Yang dikatakan ketika Nabi SAW mendengar kasak kusuk dan juga isu yang mengatakan bahwasanya Nabi kalau meninggal tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat kepada ahlu baitnya, kepada ipar-iparannya dan periparannya serta keluarganya, adanya Nabi SAW di antara mereka. Maka kemudian Nabi SAW naik ke atas mimbar dan berkata kepada mereka, telah sampai kepadaku mereka yang mengatakan bahwanya tidak akan sampai kepada mereka yang terkait dengan keluargaku, kerabatku maupun periparanku. Sampaikan kepada mereka bahwasanya hubungan mereka kepadaku bermanfaat di dunia sampai di akhirat nanti. Nah, sehingga insya Allah dengan berdasarkan hadis tersebut kita itu juga menjadi anaknya Nabi SAW walaupun nisbah ilmiah. Sehingga apa? Masa iya sih kemudian Nabi SAW tidak memberikan syafaat kepada kita? Itu keuntungan kalau kita belajar pada seorang syekh yang berasal daripada zuriyah Nabi SAW. Oleh karena Habib Ali bin Asy'arqas mengatakan kita punya guru sebanyak-banyaknya silahkan, tapi cari satu guru daripada kalangan Habib supaya kita menjadi anaknya, supaya kita termasuk yang menjadi cucu daripada Nabi SAW walaupun secara nisbah ilmiah bukan nisbah nasab. Oleh karena itu alhamdulillah kita sudah termasuk menjadi murid cucu daripada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Habib Zain adalah seseorang yang punya ilmu bukan sembarangan ilmu.
tapi ilmunya itu bersanad, dan sanadnya itu langsung dan berkesinambungan dengan silsilah zahabiyah sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena di antara gurunya beliau adalah Al-Fakir. Al-Fakir ngambil daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang ada di Madinah berguru pada ayahnya Habib Umar, Habib Muhammad bin Hafid, kepada Habib Qadir bin Ahmad Segaf, kepada Habib Muhammad Abdullah Haddar, kepada Habib Abdurrahman Masyhur, Ahmad bin Habib Ahmad Masyhur, ada kepada Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas Habsyi. Itu mereka berguru kepada Habib Umar bin Smith. Habib Umar bin Smith berguru kepada gurunya Habib Abdullah bin Umar Syatiri, pada gurunya Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, dan kepada gurunya Habib Alwi Masyhur. Kemudian mereka belajar dan kepada Habib Ali Habsyi Saiful Maulid, kepada Habib Ahmad bin Al-Attas, kepada Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Lalu mereka belajar lagi pada Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Habib Ahmad bin Umar bin Smith belajar kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Hasan bin Shalih Al-Bahar belajar kepada Habib Zain Ahmad bin Zain Al-Habsyi, belajar pada Habib Umar bin Segaf, As-Segaf, dan sebagainya, sampai kepada Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Habib Hasan bin Al-Haddad ngambil dari ayahnya Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad ngambil daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas Separatib. Habib Umar bin Abdurrahman Attas belajar kepada gurunya Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim belajar pada ayahnya langsung Habib Bakar bin Salim. Bakar bin Salim mengambil daripada dua, yaitu kepada Habib Abdurrahman bin Syihabuddin, Habib Rahman Syihabuddin. Beliau mengambil daripada dua jalur. Yang pertama ayahnya sendiri Abdurrahman bin Ali, dan kepada pamannya yaitu Habib Bakar Al-Adni. Habib Bakar Al-Adni ngambil dari ayahnya Habib Abdullah Idris Al-Akbar. Habib Ali, saudaranya Habib Bakar Al-Adni, ngambil daripada pamannya Habib Umar Muhdar. Habib Muhammad Muhdar dan Habib Abu Bakar As-Sakran ngambil dari ayahnya Habib Rahman Segaf. Habib Rahman Segaf ngambil dari ayahnya Habib Muhammad Maulid Dawileh. Habib Muhammad Maulid Dawileh ngambil dari ayahnya Habib Ali. Habib Ali ngambil Maulid Darak, dan Habib Ali ngambil dari ayahnya Habib Ali Al-Ghayur. Habib Al-Ghayur ngambil dari ayahnya Sayyidina Faqih Muqaddam, dan terus sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu bersambung semuanya, bukan seperti ijazah. Dari mana kita ambil ijazah satu? Ijazah S1 saya di Said Alwa. Lalu ijazah yang kedua, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di UIN Malang. Habis itu udah selesai, sudah putus. Ya mungkin dosen-dosen saya dari sini itu putus. Tapi kalau ilmu yang kita ajarkan, yang kita ambil dari guru ke guru sampai pada Nabi SAW, itu bersambung sanadnya. Oleh karenanya, alhamdulillah sebuah anugerah yang besar kalau di tempat ini kemudian ada majelis yang alhamdulillah namanya juga berasal daripada Nabi kita Muhammad SAW. Itu berasal daripada Darus Sholihin yang ada di Banjarmasin. Yang ada di sana itu adalah Nabi SAW sendiri yang memberikan nama Darus Sholihin, sehingga sebagai kenang-kenangan dan hadiah untuk warga di sekitar sini, maka kami pastikan bahwasanya di tempat ini Darus Sholihin cuma satu, yaitu binaan daripada Al-Habib Zain bin Syahab. Semoga berguna bagi semua insyaallah, dan bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga setiap kali kita datang ke majelis ini, maka bersambung masjid yang ada di pusat sana dan yang ada di mana-mana, dan bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lain daripada itu, pentingnya kita membekali diri dengan ilmu, karena memang ilmu itu adalah bagikan ruh dalam jasad, terkait dengan bagaimana kita merespon semua ketentuan Allah. Banyak di antara kita tidak sadar bahwasanya apa yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan ganjaran setimpal. Kalau kita mengikuti sesuai dengan anjuran Allah dan perintah Allah, di bawah naungan syariat yang dibawa dan diemban oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita semuanya akan mendapatkan kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, kesentosaan seperti kita harapkan. Tapi kalau kita tidak merespon ketentuan-ketentuan Allah yang dikatakan di dalam zikir yang selalu kita baca, la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan, yang mana setiap saat, setiap waktu selalu mempunyai keputusan, ketentuan kepada semua hambanya. Ketentuan tersebut butuh kepada respon, memerlukan kepada respon kita. Bagaimana kita merespon? Baik itu ketentuan Allah yang baik merupakan
atau merupakan keburukan, itu semuanya harus direspon. Bagaimana kita meresponnya? Yang baik kita respon dengan bersyukur, yang tidak baik kita respon dengan bersabar. Sementara kalau kita lihat kepada anak kita ketika mereka itu sibuk menghadapi ujian, maka bukan cuma mereka yang sibuk, orang tuanya juga sibuk. Sehingga orang tuanya sibuk membangun anaknya yang biasanya tidak pernah dibangunnya untuk saat subuh dibanguni, yang biasanya tidak bingung dan sibuk dengan anaknya, selalu dengan HP-nya dan kerjaannya, sekarang sibuk pada anaknya, takut sampai gagal, tidak lulus. Sehingga Pak kita datangkan guru les dan sebagainya, itu hanya menghadapi ujian yang cuma notabene-nya 1 tahun 2 kali. Bagaimana ketika kita itu menghadapi ujian daripada Allah yang datangnya bukan setahun 2 kali, bukan sebulan 2 kali, bukan seminggu 2 kali, bukan sehari 2 kali, bukan 1 jam, bahkan 2 kali, bahkan bukan 1 menit 2 kali, bahkan bisa jadi setiap detik itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Lalu kita tidak siap-siap, tidak mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya, bagaimana kita akan lulus? Oleh karenanya saya punya apa selalu berkata begini kepada saya, Segaf, tahukah kamu siapa orang sukses? Saya katakan tergantung sukses di mana. Kalau jabatan, ya mereka yang mendapatkan jabatan tertinggi, dan kekayaan mereka yang menjadi orang yang paling terkaya. Apa katanya saya? Tidak, itu salah, bukan begitu. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak ada salah kepada satupun manusia dan tidak ada salah kepada Allah, itu orang sukses. Yang berdasarkan firman Allah Ta'ala berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, artinya setiap orang pasti mati. Mati bukan masalah, bukan. Tapi masalahnya itu adalah sebelum mati itu bagaimana kita? Ketika mati itu bagaimana kita? Kalau mati semuanya mati. Bukan masalah yang besar. Mungkin masalah kepada keluarga, tidak juga. Karena mereka mempermasalahkannya hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Habis itu sudah lupa. Bahkan ketika hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mungkin dia itu telah bernazar, mungkin dia telah berjanji demi cintanya kepada orang tuanya, demi cintanya kepada istrinya, demi cintanya kepada suaminya, saya akan berziarah setiap hari, setiap minggu. Tapi seiring dengan berlalunya waktu, yang tadinya dijanjikannya sudah tidak lagi dilakukannya, kita dilupakan. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Bukan masalah, kematian itu bukan masalah. Apalagi orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, bukan masalah. Bahkan Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Wa man akraha liqa Allah, akraha Allah liqa'ah. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga tidak suka bertemu dengannya. Tinggal kita lihat sekarang kita senang tidak bertemu dengan Allah. Sehingga Sayyidatuna Aisyah seperti kita pikirkan bersama, dia komplain kepada Nabi. Dia komplain selain berkata, ya Rasulullah, man yuhibbul maut? Siapa di antara kita yang suka kepada kematian? Nggak ada yang suka. Pastinya kita tidak suka kepada kematian. Kata Nabi Muhammad SAW, bukan seperti itu, wahai Aisyah. Kalau orang itu baik, amalnya itu baik, akidahnya itu baik, keimanan dan ketakwaannya itu baik, maka dia itu ketika sudah datang sakratul maut, dia itu buru-buru ingin berjumpa dengan Allah. Karena Allah sudah tampakkan kepadanya kehidupannya kelak di alam barzakh, kehidupannya kelak di alam mahsyar, kehidupannya kelak nanti di akhirat sudah ditunjukkan. Sehingga dia pengen cepat-cepat buru-buru ingin berjumpa dengan Allah. Seperti yang terjadi pada Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, maka kemudian keluarganya itu mengatakan, wa toroba, wa karoba, katanya keluarganya, alangkah susahnya kami, sebentar lagi akan ditinggal oleh suami yang begitu kami cintai. Alangkah susahnya kami akan ditinggal oleh seorang ayah begitu kasih sayang kepada kami. Apa katanya? Saya bilang, la bal wa toroba, tidak, tapi aku senang, aku gembira, aku bahagia sekali ini. Karena apa? Wadan al-qaw Muhammad dan wahisbah. Karena besok aku akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad serta golongan Nabi Muhammad. Mereka senang. Orang yang dekat pada Allah Ta'ala senang, gembira, bahagia. Bahkan kami pernah mempunyai seorang bibi sudah meninggal dunia, rahimahullah rahmatul abrar, di mana anaknya itu lumpuh. Maka dibawalah kepada Habib Muhammad bin Husin
Ali Idrus Surabaya yang terkenal dengan Habib Neon. Nah, ketika dia datang kepadanya minta doa, dikasih air, diusapkan ke kakinya, subhanallah sampai di Madura, karena bibi saya tinggal di Madura, sembuh. Seminggu kemudian dia datang lagi bawa hadiah dan berkata kepada Habib Muhammad, Habib Muhammad, Masya Allah, kaki daripada anak saya sudah sembuh berkat doanya sampean. Terima kasih banyak, tak doakan saya nggak bisa balas kecuali doa saja. Saya doakan Habib semoga panjang umur dan keadaan sehat walafiat. Apa katanya Habib Muhammad? Jangan Syarifah, jangan doakan saya panjang umur, sudah cukup panjang saya berumurnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena pengen cepat bertemu dengan Allah dan Nabi Muhammad. Kita ini sedang capek sekarang. Mana ada orang tidak bekerja nggak capek? Semua orang kerja pasti capek. Sekarang ini waktu capek-capeknya kita. Kapan kita mau istirahat? Harus ada waktunya istirahat. Bagi mereka yang sudah cukup, modalnya sudah banyak, mereka pengen cepat istirahat. Capek sudah. Tapi bagi kita yang tidak yakin, maka karena dia tidak yakin, karena sering dia berdosa, sehingga bolong sana, bolong sini, banyak salah sana, banyak salah sini, yang semuanya akan bertanggung jawabkan, makanya dia takut. Tapi kalau mereka itu yang dekat pada Allah Ta'ala, dia tidak takut. Dia senang sebentar lagi ketemu sama kakeknya. Lihat bagaimana Sayyidina Hussein, datuknya daripada para habaib semuanya, dari Rusia semuanya bernasab kepada Sayyidina Hussein bin Ali bin Fatimah binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hussein ketika dia itu menghadapi satu orang, menghadapi 3.300 orang. Ketika sudah keluarganya meninggal dunia 72 orang, hanya tinggal beliau dan Sayyidina Ali dan Abidin saja putranya. Semua anaknya terbunuh. Bahkan yang terakhir terbunuh itu adalah Sayyidina Abdullah Al-Aqtar, di mana pada saat itu beliau masih dalam keadaan bayi, masih merah. Semalaman dia itu menangis tidak henti. Karena apa? Karena dia tidak dikasih air, kesempatan untuk minum saja tidak dikasih. Ini adalah syukur Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Sayyidina Hussein mengangkat anaknya yang masih bayi itu. Lalu dia katakan, wahai saudaraku kaum muslimin, aku minta setengah air saja, bukan untukku tapi untuk anakku ini yang menangis semalaman suntuk. Berikan satu gelas air. Maka kemudian apa yang diberikan oleh mereka? Bukannya air yang diberikan, tapi busur panah dilepaskan dan menembus tepat di lehernya si anak tersebut, meninggal di atas pangkuan tangan Sayyidina Hussein. Sehingga pada waktu Sayyidina Hussein di malam hari sebelum berduel, maka dia itu melihat di depan musuh-musuhnya. Pada saat itulah kemudian itu meneteskan air mata. Sayyidina Zainab yang ada di kemah melihat saudaranya meneteskan air mata depan musuh-musuhnya, maka dia itu keluar dengan cepat. Lalu dia mengatakan, ya Hussein, engkau adalah anak cucu Nabi SAW, engkau adalah putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, engkau adalah putra Sayyidina Fatimah Zahra, menangis depan mereka. Engkau takut pada kematian, engkau takut pada mereka. Dari saking tidak maunya kakaknya itu dalam keadaan nangis depan musuh, nangis kepada kematian. Apa jawaban dia? Wahai Zainab, jangan kau kira aku menangis itu karena diriku takut pada kematian. Tidak, enggak ada takut kematian. Semalam aku bertemu dan berjumpa dengan kakekku dalam mimpiku, dan Rasulullah sudah berkata padaku, ya Husain, hari ini kau akan berbuka bersamaku. Aku tahu hari ini aku akan mati, dan aku akan sambut itu dengan gegap gembira dan bahagia, karena aku akan disambut oleh daturku. Tapi aku menangis karena aku menangisi mereka yang memerangi aku. Aku melihat api neraka di dalam muka-muka mereka semuanya karena memerangi aku. Nah itu mereka yang dekat pada Allah Ta'ala, dekat pada Muhammad SAW, tidak ada rasa takut. Mereka yang sudah berbuat untuk Nabi Muhammad, seperti yang membangun bangunan ini, beruntung yang bangun bangunan ini dengan uangnya, nggak bakal ada takut, karena Nabi Muhammad termasuk yang membalas. Nabi dibangun ini untuk Nabi Muhammad, dibangun itu untuk menyerangkan Nabi Muhammad, dibangun ini untuk menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tidak membalasnya. Padahal Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, anak khairu mukafi, fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumil qiyamah. Aku ini adalah manusia paling pandai membalas jasa. Kalau ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain tidak dapat balasan darinya, jangan khawatir, aku yang balasnya untuk kalian kelak nanti dari kiamat. Apalagi yang membangun ini untuk Nabi Muhammad, keluarkan uangnya untuk Nabi Muhammad, ikhlas karena untuk Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad tidak membalasnya. Saya punya apa berkata begini, beruntung bagi mereka para ustaz, para dai, para kiai, para donatur ini. Karena apa? Yang kira bahwa Nabi Muhammad tidak akan membalasnya, pasti dibalas, dan paling sedikit balasannya ketika mereka meninggal dunia, Rasulullah hadir bersama mereka. Tidak mau kita hadir ketika Nabi SAW, ketika kita meninggal, Rasulullah hadir bersama kita. Sekarang waktunya bekerja, sekarang semuanya kasih modal.
yang punya harta, kasih hartanya, punya ilmu dan ilmunya, gunakan semuanya. Kita bekerja sekarang, nanti baru kita akan petik hasilnya. Saya punya apa selalu berkata, nggak ada istirahat di dunia, nggak ada. Kenapa dikatakan demikian? Karena saya punya apa itu sudah kena penyakit jantung koroner, sehingga dokter itu mengatakan antum harus istirahat, tinggalkan dulu urusan pondok. Akhirnya apa? Berangkatlah saya punya apa, bawa keluarganya ke villa, tapi pakai handphone terus. Maka tegur lagi sama dokternya, kalau antum itu pergi villa jangan bawa handphone, sama saja seperti antum di pondok kalau begitu gitu. Tinggalkan handphonenya, tinggalkan semuanya urusannya untuk menenangkan diri supaya jantung itu tidak terlalu berdetak. Itu kata mereka. Apa kata saya punya apa? Bagaimana kita bisa istirahat? Kita masih di dunia, justru kita maksimalkan selama kita masih di dunia. Karena kalau kita mau cari istirahat yang sebenarnya, kebahagiaan sebenarnya, begitu kita meninggal, itu udah awal kebahagiaan kita, awal istirahat kita. Nggak mau kita seperti itu. Nah, untuk kita masih punya, jangan mau kita ditipu-tipu terus sama setan tuh yang kurang ajar tuh. Kita punya modal uang yang banyak, nggak pernah digunakan tuh, bangun masjid, bangun musola, bantu majelis, untuk apa uang itu? Selalu kita itu dilupakan, padahal kita selalu membacakan soal kita, alhaakumut takasur hatta zurtumul. Maka kalian sudah lupa, mengabaikan kalian, melupakan kalian pengen memperbanyak, beli rumah lagi, beli tanah lagi. Untuk apa? Emang berapa umur kita? Sampai berapa kita mau nikmatinya? Orang kaya, orang miskin sama saja makannya cuma 3 kali, 3 piring, nggak lebih dari itu. Kalau lebih hanya berapa? Kita pakai juga satu lapis. Nggak ada kalau orang kaya pakai pakaiannya sampai 10 lapis gitu, nggak ada. Hanya ditipu-tipu. Punya uang untuk Rasulullah, cari uang untuk Rasulullah. Itu yang harus kita lakukan. Berapa banyak yang kita bantu untuk Nabi Muhammad? Jangan semuanya itu kepada kita. Kita nggak bisa bekerja, ditawari pekerjaan kita nggak bisa bekerja. Tapi kita perlu uang, kita perlu bantu orang, kita perlu bangun pondok pesantren, kita perlu bangun majelis-majelis semacam ini. Siapa yang bantu Nabi Muhammad? Lalu kita kira bahwasanya mereka yang bantu Nabi Muhammad lalu tidak akan mendapatkan balasan dari Muhammad? Tidak mungkin, pasti dapat balasan. Bahkan Nabi Allah Taala firman dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu fid dunya wa fil akhirah." Dan siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka di dunia dia akan melakukan kebaikannya sebelum nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang melakukan sebuah keburukan, maka di dunia sebelum di akhirat dia akan mendapatkan akibat daripada keburukannya, daripada kesengsaraan dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kita akan merespon? Kita pulang ke rumah, istri masalah. Kita pulang ke rumah, anak masalah. Kita pergi kantor, lagi bermasalah. Di mana-mana selalu ada masalah. Makanya dunia ini termasuk namanya adalah gudang masalah. Jangan kan kita katakan, oh, iya memang gudang masalah, tapi saya yang paling banyak masalahnya. Nggak ada yang paling banyak masalah, semuanya dikasih masalah semuanya dengan porsi masing-masing. Tapi kalau kita ingin tahu di daerah ini siapa yang paling banyak masalahnya, cari ulamanya. Ulama itu punya ilmu, itu yang paling banyak masalahnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah bersabda, inna asyaddan nasi balaan, sesungguhnya yang paling banyak, yang paling ulet, yang paling sering, yang paling besar cobaannya, ujiannya itu adalah justru para nabi. Lalu siapa? Lalu para ulama. Lalu siapa? Lalu yang mengikuti jejak mereka dan seterusnya. Jadi artinya bukan kita yang paling besar. Nah, cuma usahakan jangan sampai ujian kita ini termasuk ujian yang meleburkan dosa, tapi ujian yang menambah pahala atau menaikkan derajat kita. Tapi kalau ujian untuk meleburkan dosa, jangan deh gitu. Karena apa? Karena kalau ujian meleburkan dosa itu kan rahmatnya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sudah terkadung berjanji kepada Nabi kita Muhammad ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan pasti kami akan berikan wahai Muhammad setiap permintaanmu sampai kau benar-benar ridho. Di satulah dia bersumpah, demi Allah aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Masalahnya kalau kita banyak dosa, ya harus leburkan dosanya. Dengan apa kita leburkan dosanya? Dengan ujian, dengan cobaan. Jadi jangan salahkan. Makanya kan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innama hiya amalukum ufsiha lakum, kata Allah Ta'ala. Itu adalah hanya amal-amal kalian yang kami awasi, yang kami interogasi, ya. Kemudian kami akan balas. Kalau kamu dapatkan kebahagiaan, maka bersyukurlah kepada Allah, karena Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan ma'unah dan inayah.
Tapi kalau kita tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan, jangan salahkan. Dan biasanya itu datangnya nanti di akhir umur. Kenapa ya saya nggak datang majelis taklim? Kenapa ya saya nggak datang dekat para ulama? Kenapa saya nggak masukkan anak cucu saya di pesantren? Nah sekarang kalau sudah besar, mereka sudah hebat, jadi pejabat, tapi pejabat yang koruptor, jadi pengusaha yang main riba. Buat apa? Senang kayak begitu. Kebahagiaan kayak begitu, itu bahagia. Justru yang ada itu adalah beban dan beban terus sampai hari kiamat, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, aku mutakatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla, sampai 2 kali Allah Ta'ala memastikan kepada kita, nanti mereka-mereka yang seperti itu bakal tahu, demi Allah mereka bakal tahu, sampai 2 kali Allah Ta'ala mengatakan, law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Kalau semua kalian tahu dengan hakikat pengetahuan, kapan kita itu tahu dengan hakikat pengetahuan? Kalau kita hati majelis taklim seperti ini, kalau kita nggak hati majelis taklim, nah kita ini dikibul-kibuli, dibungul-bungulin sama si setan kurang ajar itu. Jangan dekat pada ulama, orang kaya apalagi, jangan dekat, nanti habis uang kamu. Habis untuk Nabi Muhammad, nggak jadi masalah. Ini dipikir seperti pesantren itu milik pribadi, nggak ada pesantren milik pribadi. Itu yayasan wakaf itu. Jadi jangan sampai kita itu mau dikibul-kibulin sama dibungulin sama si setan dan mengatakan ini nanti habis. Justru bukan habis, kata Nabi Muhammad SAW suatu waktu ketika dia mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, dia dibelikan kambing, sembelihnya dibagikan, sehingga tersisa cuma 1 bagian daripada kambing itu, yaitu paha. Ya, paha itu adalah bagian yang paling disenangi oleh Nabi SAW, sehingga disimpannya untuk Nabi Muhammad. Itu Sayyidah Aisyah. Semuanya dihabiskan, semuanya disedekahkan, bahkan untuk dikasih enggak. Itu dididik oleh Nabi SAW kepada istrinya tercinta, sehingga apa? Sayyidatuna Aisyah termasuk di antara sahabat Nabi yang paling zuhud. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, berapa umurnya? 18 tahun. Tapi sampai 80 sekian tahun beliau tidak pernah makan kecuali roti kering sama air biasa saja. Ini didikan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Coba perempuan sekarang, kalau jalan-jalan lupa cereng-cerengnya itu nggak dibawa, wah bingung dia. Harus lihatkan dulu yang kuning-kuning itu. Lihat bagaimana Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidatuna Fatimah Zahra ini pernah, dia itu nggak punya umat, nggak punya uang, kecuali harus kerja dulu. Apa kerjanya? Kerjanya itu mengadon, adonan. Ya. Setelah jadi adonan, maka kemudian dijual. Sebagiannya dimakan, sebagiannya. Begitu pula menenun. Nanti setelah jadi tenunannya dijual, sebagiannya untuk makannya, sebagiannya untuk disimpannya. Beberapa tahun menyimpan, ada yang mengatakan 9 tahun menyimpan, baru punya uang yang bisa digunakan untuk beli 1 kalung. Kenapa? Satu-satunya kalung yang dipunyai dan dimiliki oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra itu diberikan ketika Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabat perempuannya, ya masyarun nisa tasaddaqna, wahai perempuan-perempuan, hendaknya kalian itu bersedekah banyak. Fa inna ra'aitukunna aktsara ahli nar, karena aku melihat kalian itu adalah paling banyak penghuni neraka. Maka di antara sedekah yang dikumpulkan sehingga banyak sahabat itu melepaskan kalungnya, melepaskan cincinnya, apa yang dia punya diserahkan kepada Nabi SAW, di antara yang diserahkan dan dilihat oleh Nabi SAW, ternyata di situ ada kalung Sayyidatuna Khadijah. Sehingga begitu melihat kalung tersebut, Nabi SAW menangis karena terkenal dengan memori yang luar biasa indahnya. Nah, sehingga Pak, dia tahu ini dari Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sehingga Pak, dia tidak punya lagi gelang, nggak punya lagi kalung. Kumpulkan uang sampai 9 tahun baru dia dapat 1 kalung. Begitu dia pakai 1 kalung itu, baru dia senang. Nabi SAW masuk. Setiap hari Nabi SAW pagi sama malam itu pasti masuk rumah Sayyidah Fatimah. Setiap masuk rumah Sayyidah Fatimah bangun, berdiri, lalu memeluk dan mencium jidatnya Nabi. Kemudian Nabi SAW bersilakan berduduk di tempatnya. Begitu pula ketika Sayyidah Fatimah masuk ke rumah Nabi SAW, maka Nabi SAW bangun, bangkit untuk menyambutnya, kemudian dipeluknya dan dicium dahinya, kemudian diperintahkan untuk duduk di tempatnya. Itu Sayyidina Nabi SAW dan Sayyidatuna Fatimah, saking mencintainya sampai yang paling dekat kematiannya dengan Nabi SAW itu adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. 6 bulan cuma bedanya. Sehingga pada saat itulah ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya, biasanya dia lakukan adalah memeluknya lalu menciumnya. Itu enggak, begitu dia masuk langsung keluar lagi. Sehingga Sayyidatuna Fatimah langsung terproteksi diri. Kenapa Nabi SAW langsung keluar? Dilihat apa yang beda di rumahnya. Lupa, ternyata dia itu memakai kalung dan kelihatan terlihat oleh Nabi SAW. Sehingga pada saat itu juga dia keluar dari rumahnya, kemudian dijualnya, lalu diberikan budak, kemudian budaknya dibawa ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini budakku terserah mau dimerdekakan atau
seperti yang kau kira, seperti yang kau inginkan dengan budaku. Aku kalung tadi sudah aku jual dan aku jadikan, aku berikan budak ini. Kemudian Nabi SAW dibebaskan budak itu, lalu baru kemudian dipeluk oleh Nabi SAW. Nah, itu dikatakan Nabi SAW kepada putrinya. Nah, oleh karena itu maka dunia itu nggak kemana-mana, tinggal kita itu menjaring. Rugi kalau kita itu kemudian iri kepada orang lain. Karena apa? Dunia itu nggak kemana-mana. Ada satu cerita untuk membuktikan ya. Jadi jangan sampai kita itu merasa iri kepada orang lain karena dunianya, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Allah sudah menentukan itu. Kalau kita itu mau, coba kerja juga. Kalau semua Allah Ta'ala mau, kita akan diberikan kekayaan seperti dia, bahkan lebih dari dia. Tapi kalau tidak akan bisa, karena Allah Ta'ala sudah menentukannya. Ada seorang Habib, namanya Habib Mustafa Segaf, rahimahullah, karena berapa puluh orang yang sudah diberangkatkan ke Darul Mustafa, ke Habib Salim, Rubat Karim, itu karena perintahnya Nabi kepadanya. Tahu Nabi SAW, ini hartanya halal, ini hartanya barokah, sehingga diperintahkan setiap ada yang anak mau berangkat untuk belajar ilmu, suruh pergi ke Habib Mustafa Segaf ini. Subhanallah, ternyata pada saat umurnya 40 sekian, ketika dia keluar karena ingin membantu suatu masjid, nggak bisa ngeliat masjid, nggak jadi. Kalau ngeliat masjid nggak jadi, dia langsung datangi, langsung dibantu sampai jadi. Nah, kan coba ada orang seperti itu, kan luar biasa. Nah, tapi karena kena matanya setan banyak, akhirnya nggak panjang umurnya. Tapi jangan punya pikiran, wah saya nggak mau jadi seperti itu juga. Kenapa? Karena takut pendek umurnya. Banyak orang seperti itu setan itu yang ngomong. Karena bab faiza ja'a ajaluhum falayastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, nggak ada batasan umur. Jadi artinya kalau sudah waktunya meninggal, subhanallah dia keluar ingin membantu suatu masjid, subhanallah kecelakaan dan meninggal dunia. Habib Mustafa ini ceritanya, dia itu rajanya sarang burung di Jawa Timur. Setiap beli rumah langsung masuk sarang burung. Suatu waktu dia pergi di kota, di Situbondo, itu ada rumahnya orang Cina, dibeli. Begitu dibeli, 3 hari masuk burung. Lalu kemudian ada dijual lagi tetangganya, dia beli berapa hari lagi masuk burung, tutup sama dia, nggak digunakan, difungsikan untuk rumah, tutup untuk tempatnya sarang. Akhirnya Pak, ada rumah di tengah, dibeli sama orang Cina untuk supaya mancing. Dua-duanya ini ada sarang burungnya, dia di tengah, pasti masuk juga ke situ. Subhanallah, dibuka sampai 3 tahun nggak masuk juga, satu juga nggak masuk. Akhirnya dia putus asa juga, si Cina itu jual kepada Ibnu Mustafa. Begitu jual, dibeli sama Mustafa, pagi dibeli, sore sudah masuk burungnya. Jangan kemana-mana, rezeki tidak kemana-mana. Jadi tuntutan kita ini hidup bukan untuk cari rezeki, kita ini hidup untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari kesempatan bagaimana kita itu menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang paling mendapat perhatian dari Nabi Muhammad. Orang pertama kali yang kita tampak dan kita saksikan ketika kita bangun dari kubur kita, Nabi Muhammad. Nah itu kita cari. Sekarang kita waktunya berbuat banyak, berzikir, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Kemudian kita menjadi orang berakhlakul karimah, jauhi segala hal yang dilarangannya. Insya Allah kita akan mendapatkan semacam itu, dan itu tidak mungkin kecuali dengan cara kita hadir majelis-majelis taklim. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Habib Zaid dan semua yang bantu pembangunan masjid ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwah dan juga ibadah serta ketaatannya, diberkati harta bendanya, diberkati keluarganya, diberkati ilmu dan amalnya, dan semua kita yang hadir semuanya termasuk yang mendapatkan keberkahan daripada majelis malam ini, sehingga kita semuanya termasuk dihapuskan dosa-dosanya, dihilangkan segala macam penyakitnya, terutama penyakit hati Allah hilangkan, cinta pada dunia Allah hilangkan. Dan semoga kita termasuk yang digantikan Allah Ta'ala dan keimanan yang sesungguhnya, sehingga kita iman dan yakin dengan rezeki sudah Allah tentukan, yang kita cari hanya keberkahannya. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami dalam keluarga kami, dalam harta benda kami, di dalam amal kami, dalam ilmu kami, dalam kehidupan kami, dan dalam umur kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami, ya Allah, termasuk anak-anak keturunan yang diselamatkan daripada fitnah akhir zaman, sehingga mereka semuanya adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman. Ya Allah, jadikanlah kami semua, ya Allah, termasuk yang berada di dalam pandangan Nabi kita Muhammad, di dalam hati Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang beriman dan seyakin-yakinnya iman bahwasanya yang namanya keburukan yang kita lakukan kembalinya kepada kita sendiri sebagai pelakunya, nggak kembali kepada siapa-siapa. Ketika kita meninggal sendiri, suami tidak ikut, istri tidak ikut, anak-anak tidak ikut, di saat itulah kita menjadi orang yang merugi. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang merugi, jadikanlah kami termasuk orang yang memikirkan diri sendiri, sebagaimana Allah Ta'ala firman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya Allah, jagalah diri kalian dulu
bukan sebelum yang lainnya, baru kemudian keluarga kalian ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang perhatikan pada kami. Modal yang kami miliki adalah darimu, harta yang kau berikan adalah untuk kami, dan modal kami untuk berikan di padamu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang maksimal menggunakan modal-modal yang ada ya Allah, baik itu berupa harta benda, berupa ilmu, berupa jabatan, berupa kekuatan, berupa berfikir, dan berupa doa. Semuanya itu merupakan sebuah modal yang kau berikan pada kami ya Allah secara adil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.